Halo, selamat datang di Caratronic Channel. Kali ini kita akan membahas pergerakan harga emas ya. Hari ini itu ada berita yang ditunggu-tunggu market, yaitu CPI ya. Jadi CPI itu adalah data indikator ekonomi untuk mengetahui tingkat inflasi ya dari di Amerika ya. Jadi biasanya kalau inflasinya turun, cooling down ya sampai ke 2%, maka ada kemungkinan the Fed akan menurunkan lagi suku bunganya ya. Karena memang dari berita-berita saya baca itu kemarin ketika suku bunga dipangkas 50 basis point ya, karena turunnya atau meningkatnya tingkat pengangguran di Amerika, sehingga dipangkaslah suku bunga 50 basis point ya. Itu ada prediksi bahwa the Fed akan menurunkan suku bunga 2 kali lagi ya, di sekitar 25 basis point di bulan November dan 25 basis point di bulan Desember. Nah, harga emas itu sangat berpengaruh sekali dengan kebijakan itu ya. Pelonggaran di bidang ekonomi itu akan membuat harga emas itu meroket ya, naik lagi gitu ya. Bullish, masih strong bullish ya, itu secara fundamental. Didukung juga kemungkinan Iran itu akan membalas serangannya kepada Israel ya, maksud saya membalas serangannya terhadap Iran ya, yang kemarin dibombardir dengan rudal, sekitar ratusan rudal ke Israel akibat dibunuhnya pemimpin Hizbullah ya. Sampai sekarang di Lebanon itu juga masih terus ya, Hizbullah digempur habis-habisan sampai Perdana Menteri Israel ya itu mengatakan bahwa dia nggak akan berhenti ya, bahkan dia siap menjadikan Lebanon itu seperti di Gaza ya. Sebenarnya bukan masyarakat sipil yang ditarget oleh Israel ya, tapi sebenarnya adalah kelompok militan bentukan Iran yang bernama Hizbullah yang bermarkas di Lebanon ya. Kalau di Gaza juga sama, itu adalah bentukan militan dari Hamas yang dibentuk oleh Iran juga ya. Nah, itu sebenarnya yang ditarget. Nah, namun ya karena banyak orang-orang sipil, masyarakat sipil yang jadi anggota itu ya dianggap teroris oleh Israel, maka seperti itulah jadinya ya. Kita nggak akan bahas itu ya, itu secara fundamental bahwa perang itu bisa membuat harga emas meroket. Kemudian kebijakan suku bunga itu juga membuat harga emas naik ya. Nah, jadi dengan adanya dua fundamental itu ya masih berpeluang untuk gold itu bullish ya. Nah, di hari ini, hari Kamis dan hari Jumat itu harga penutupan minggu ini dan akan membentuk pola candle di minggu ini ya. Nah, apa yang terbentuk di pola candle minggu ini akan menentukan pergerakan minggu depan. Kita bisa prediksi minggu depan seperti apa pergerakannya. Kemudian kalau kita lihat bulanan itu juga masih strong bullish ya. Jadi candlestick masih hijau semua. Kemudian di weekly juga ya, dan ini kemarin kita bahas terkait dengan crossing ya. Jadi moving average crossing. Nah, ini harga masih di atas MA ya, moving average, jadi menandakan bahwa strong bullish secara jangka panjang ya. Dari time frame besar monthly juga bullish, kemudian di weekly juga masih bullish trennya. Kemudian di daily, nah di daily udah breakout MA21 ya, moving average 21 gitu ya. Nah, cuma ini nanti ya kita bahas. Jadi kita menggunakan banyak strategi pendekatan untuk menganalisis. Nah, di sini menjadi kalau di daily kita lihat area ini adalah fair value gap namanya ya. Jadi yang tanda merah ini ya. Ini kita coba tandai ya. Ini adalah area fair value gap. Nah, ini tanda kuning kita tandai, itu adalah area fair value gap. Jadi selama harga tidak ngebreak ini, kuning ini ya, gold masih ada kemungkinan untuk naik lagi ya, mengikuti tren besarnya ya. Tren besar kalau kita dilihat di weekly, daily, monthly itu masih tren besar bullish ya. Kemudian di time frame 4 jam ya, itu juga sudah crossing down, jadi sudah crossing turun gitu ya. Nah, sebenarnya crossingnya sudah dari tanggal apa itu ya, ini ya, tanggal 3 Oktober ya. Nah, itu sudah terlihat
turun gitu ya, turun, dan dia nggak bisa ngebreak ya. Kemudian ini sudah masih crossing juga, crossing arah ke bawah gitu ya harga emas. Jadi kalau kita pakai analisa moving average itu harusnya sudah kita eksekusi sell itu di area di sini ya, ketika tanggal 7 Oktober ya. Kalau kita lihat pola crossing ini ya, kita udah ambil sell aja gitu ya, dan ini juga masih ada peluang untuk turun lagi ya, karena bisa saja dia koreksi dulu habis itu lanjut turun ya. Itu di time frame 4 jam. Kemudian di time frame 1 jam itu sudah mulai, ini kalau di break ke atas ya, jadi di sini ya kita tandai aja dengan garis. Nah ini ya, ini kalau di break ke atas maka ada peluang ini membentuk double top ya, ini top double bottom ya, ini bottom 1, ini bottom 2. Ini misalnya di break ke area ini dan dia berada di atas moving average 50 dan terbentuk crossing nanti MA21 dengan MA20, maka kemungkinan gold bisa naik ya. Mungkin dengan target area di sini ya, kita bisa gambar mungkin area terdekat kalau dia naik ya bisa mencapai area ini. Ini ada area supply and demandnya ya, supply-nya kita bisa tunggu kalau mau nge-sell di sini ya. Kalau ini di break kemungkinan ada chance gold akan menuju ke area ini. Kalau ini di break ke atas ya dia bisa naik lagi lebih panjang ya. Itu di time frame 1 jam. Nah di time frame 4 jam kalau kita menggunakan analisa chart pattern ya, pola, kita bisa ambil dua double ini ya. Nah jadi ada pola seperti ini gold ya. Kita coba, ini ada pola yang namanya bullish flag. Pas ya, ini pas ya. Kemarin harga di sini harga terendah terbentuk ya, di harga terendah terbentuk di sini adalah 22604 ya, 2604 ya, koma sekian ya. Jadi itu adalah harga terendah. Nah ini adalah bullish flag ya. Biasanya kalau bullish flag di break ya, ini juga pas di area kuning ini ya. Kalau ini naik dan ini di break ya, kemungkinan gold bisa naik ke 2700 gitu ya, 2700, atau mungkin dia menguji lagi resisten di sini ya, all time high minggu lalu gitu ya. Ya dia bisa menuju ke 2685. Kalau ini di break dia bisa naik lagi ke 2700. Nah itu pola ini ya, kalau pola patternnya ini benar-benar terbentuk gitu ya, jadi ada chance gold itu bisa ya. Nah hari ini dan besok itu ada berita yang sangat penting. Hari ini CPI, besok itu PPI ya. Itu adalah berita penting yang biasanya pergerakannya juga lumayan untuk gold ya. Bisa 200 sampai 300 bahkan bisa 400 pip ya. Ya. Jadi kalau terkonfirmasi nanti ya pola ini, jadi dia nggak break area yang kuning yang saya sebut tadi adalah fair value gap di daily ya ini ya, maka gold masih ada peluang untuk menuju ke 2700 ya. Nah beberapa analisis yang saya gunakan juga sebenarnya, misalnya kalau kita gunakan Fibonacci ya, Fibonacci retracement ya, selain ini adalah satu dia membentuk pola flag kalau ini terkonfirmasi. Kemudian kita misalnya ini adalah harga terendahnya, harga tertinggi atau lembah dan gunung ya, jadi ini lembah dan ini puncak ya. Kita tarik garis Fibonacci ya, kita tarik garis jadi kita tarik garis Fibonacci ya di sini, maka gold itu area Fibo untuk pembalikan atau juga koreksinya maksimal biasanya di sini ya, di 61,8. Nah ini saya sudah kasih garis merah sebenarnya ya, jadi dia bisa menuju sini ya di harga 2599 ya, atau koreksi paling panjang sekali gitu misalnya, kemungkinan dia akan menuju ke area ini ya. Nah ini terakhir dah ya, jadi 2578 biasanya. Kalau ini di break dia akan menuju ke sini ya, kalau ini di break ya udah kita nggak ada harapan lagi ngebuy gitu ya.
karena ini menjadi harga terendah gold ya. Kalau harga terendah di daily ini ya, di sini ya, ini di break ya, maka pasti akan dihampat masih panjang crossing ke bawah. Di daily kemungkinan juga sudah di bawah ini ya, ini di break ya, maka mungkin tren turun, jadi bisa lebih dalam lagi turunnya gold gitu ya. Ini menjadi area-area krusialnya gold ya. Nah, jadi kalau mau ngebuy sekarang gitu ya, kita tunggu aja malam ini seperti apa bentuknya ya. Kalau mau mengkonfirmasi pola ya, apa namanya, flag patternnya ini, maka kita buy ketika dia break ini, area ini ya. Dia break ke sini kemudian dia naik, kita buy ya. Atau kalian kalau misalnya itu yang paling aman ya, kalau menuju breakout ini ya. Kemudian kalau mau sekarang ngebuy, mungkin tunggu di area 61,85, taruh stop loss di bawah ini ya, di area kuning ini ya. Jadi lebih sedikit resiko ya. Jangan ngebuy sekarang gini ya, misalnya di sini kita stop lossnya, kita tunggu di area ini, dan tunggu juga pola konfirmasi pola candle, apakah bullish engulfing, kemudian pola-pola pin bar dan pola yang lain juga ya. Atau kalau mau ngebuy seperti tadi saya jelasin, bisa tunggu breakout di harga ini ya, 2622 breakout retest, dia nunggu di sini TP1, kemudian kita tunggu break ini juga, kita bisa tambah posisi buy untuk harga yang lebih tinggi. Nah, itu bisa kalau seperti itu ya, kalau skenario untuk apa namanya, kalau kita mau ngambil posisi buy dengan syarat mungkin pattern flag ini terkonfirmasi di time frame 4 jam. Nah, terus data hari ini rilis ya. Nah, ini kemarin kita buat video ya terkait dengan menggunakan moving average dalam trading ya. Nah, ada yang nanya, Bang, gimana XAU minggu depan? Saya ucapkan terima kasih yang sudah komentar dan menonton video sebelumnya ya. Jadi kemarin saya bales ini, saya bales dengan ini saya belum sempat buatin video ya. Jadi kalau di atas 2623 masih ada peluang untuk menuju resisten 2685, ternyata 2623 di break ya, dan benar dia menuju ke area bawah, dia mau OTW 2600 ya. Maka saya tunggu di 2600 untuk konfirmasinya, kalau masih takutnya ada turun lagi ya. Nah, sekarang udah sempat saya buatin video ya, jadi itu penjelasannya. Kemudian ini data rilis nanti jam 20.30 ini waktu Bali ya, CPI, kemudian ada jobless claim, kemudian juga besok ya, besok ada PPI ya, itu biasanya pergerakannya tinggi ya, for PPI. Nah, itu kita bisa perhatikan berita-berita itu untuk ambil posisi atau peluang trading hari ini. Baik, mungkin itu saja ya, saya ucapkan terima kasih. Jadi video ini tujuannya untuk edukasi ya, bukan sebagai penasihat keuangan, karena saya bukan seorang penasihat keuangan. Tujuannya hanya mengedukasi, dan tetap bahwa trading adalah resikonya tinggi. Jangan lupa sadari itu dan jangan gambling dalam dunia trading. Baik, sekian, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.